Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, banyak orang yang hadir dibuat tercengang. Meskipun mereka tahu sebelumnya bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng sangat kuat, dan bahwa dia juga telah memahami keterampilan bela diri yang sangat sengit serta metode untuk meningkatkan kultivasi, tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Sun Lei, yang merupakan orang yang memiliki pertempuran paling gila di antara generasi muda di dunia Spiritis Alliance, dia saja tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Chu Feng. Jika orang-orang yang telah melihat pertempuran antara Chu Feng dan Wang Qiang pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil yang bersiap untuk adegan ini, maka orang-orang dari desa kuno Siling seperti Zhou Long serta Huang Feng, dan juga saudara-saudaranya dari World Spiritis Alliance, itu dapat dikatakan benar-benar dibuat terpana. Belum pernah mereka membayangkan bahwa Chu Feng tidak hanya sangat kuat dalam hal teknik spiritualnya, tapi bahkan kekuatan pertempurannya sekuat ini. Orang itu sebenarnya sekuat ini. Zhou Long bergumam dengan ketakutan di wajahnya. Hanya pada saat inilah dia menyadari, betapa menakutkannya pemuda dengan nama Chu Feng ini. Pada saat ini, tatapan yang dia gunakan saat memandang Chu Feng, itu tidak lagi berisi penghinaan dan permusuhan dari sebelumnya. Sebagai gantinya, mereka sangat dihormati, dan juga ada rasa ketakutan yang mendalam. Dia menyesal telah memprovokasi Chu Feng sebelumnya, dan menjadikan dirinya sebagai musuh Chu Feng. Itu karena Chu Feng adalah orang yang paling kuat, dan paling menakutkan dari generasi yang sama yang pernah dia lihat. Adapun untuk Chu Feng, dia benar-benar mengabaikan tatapan dari kerumunan. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu kepada Sun Lei, dia berbalik dan mulai berjalan menuju kepala desa Tua Ma. "Bajingan, aku akan membunuhmu," teriak Sun Lei. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, Chu Feng baru berjalan sebentar ketika Sun Lei yang telah berbaring di lantai, itu tiba-tiba saja berdiri. Matanya memerah, dan kekuatan bela diri benar-benar menutupi tubuhnya. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan saat dia menggeram marah. Setelah itu, tubuhnya bersemi dengan nyala api merah. Api merah itu menyala dan terus melonjak tanpa henti. Seperti bilah yang tajam, mereka menyerang Chu Feng dengan kecepatan yang menakutkan. Itu adalah salah satu keterampilan tabu bela diri spiritualis aliansi dunia yang paling terkenal, tabu bumi Blazing Flame Slash, seru kerumunan. Ketika mereka melihat api yang mengamuk membentuk bilah tajam, seketika saja banyak ahli mulai mengerutkan keningnya dalam-dalam. Itu karena tidak hanya Sun Lei melakukan serangan diam-diam dari belakang, tapi dia bahkan menggunakan tabu ER10 Blazing Flame Slash, yang merupakan keterampilan bela diri yang sangat kuat. Meskipun butuh waktu yang relatif lama untuk mengaktifkannya, tapi setelah ER10 tabu Blazing Flame Slash diaktifkan, maka itu akan menghasilkan kekuatan yang tak terbendung. Sebelumnya ada kemungkinan bahwa Sun Lei telah bertahan dari serangan Chu Feng, sehingga dia bisa mengumpulkan cukup waktu untuk mengaktifkan tabu bumi Blazing Flame Slash ini. Karena kalau tidak, mustahil baginya untuk bisa melepaskannya begitu cepat. Pada saat ini, banyak orang mulai mengeluarkan keringat dingin untuk Chu Feng. Mereka tidak takut apakah Chu Feng memiliki kemampuan untuk menahan serangan ini. Namun sebaliknya, mereka takut bahwa Chu Feng tidak akan bisa bereaksi pada waktunya, itu karena seberapa dekat jarak dari serangan diam-diam itu darinya. Jika Chu Feng dikejutkan olehnya, maka dia kemungkinan akan berakhir sekarat. Dengan demikian, bahkan kepala desa Tua Ma membuat persiapan untuk bertindak, dan membantu jika Chu Feng tidak dapat menahan serangan yang datang dari Sun Lei. Dia tidak akan duduk dan menonton ketika Chu Feng dibunuh oleh Sun Lei. Dan, boom! Tepat pada saat ini ketika semua orang mengkhawatirkan Chu Feng tiba-tiba berbalik. Dalam sekejap, tubuhnya ditutupi dengan petir, dan kultivasinya juga meningkat menjadi peringkat 7 Raja Bela Diri. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya ke langit, dan suara gemuruh yang menusuk telinga meledak dari atasnya.
Setelah suara gemuruh meledak itu terdengar, energi yang mencengangkan segera muncul. Serangan itu pun benar-benar diblokir. Gemuruh-gemuruh. Setelah energi aneh itu muncul, langit dan bumi mulai bergetar. Seketika saja elemen seperti angin, petir, air, api, dan bumi, 5 jenis unsur alam yang berbeda ini muncul di atas Chu Feng pada saat yang sama. Seperti binatang buas bergelombang, mereka menyatu bersama dan dengan cepat berputar. Sebagai rotasi mereka tumbuh lebih cepat dan lebih intens, getaran pada wilayah ini juga tumbuh semakin kuat. Seolah-olah langit dan bumi akan runtuh, dan seolah-olah juga daerah ini akan musnah. Ini juga keterampilan marsial bumi tabu. Chu Feng benar-benar berhasil melepaskan keterampilan marsial bumi tabu dalam sekejap. Lebih jauh lagi, kekuatan semacam ini bahkan lebih kuat dari tabu bumi Blazing Flame Slash milik Sun Lei. Ketika mereka melihat adegan ini, kerumunan tertegun sekali lagi. Pada saat ini, apa yang dilepaskan Chu Feng adalah tabu ER10 yang telah ia buat sendiri, yaitu tabu ER10 formasi 5 elemen. Setelah tabu ER10 formasi 5 elemennya dilepaskan, kekuatan itu benar-benar menekan tabu bumi Blazing Flame Slash milik Sun Lei. Pada saat ini, 5 elemen dari angin, petir, air, api, dan juga bumi itu tidak hanya menghancurkan tabu bumi tebasan api berkobar sedikit demi sedikit, tapi juga sepenuhnya menutupi langit di atas Sun Lei, dan semakin dekat ke arah Sun Lei dengan kekuatan tak terbendung. Wush! Meskipun Sun Lei adalah orang yang sangat sombong dan belagu, tapi ia mirip dengan semut saat dihadapkan dengan tabu bumi ER10 formasi 5 elemen milik Chu Feng. Pada saat ini, Sun Lei tidak lagi memiliki kekuatan tersisa untuk melepaskan keterampilan tertinggi lainnya. Itu karena, bahkan jika dia melepaskan semua kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan ER10 tabu kekuatan destruktif formasi 5 elemen milik Chu Feng. Berhenti, cepat berhenti. Apakah kamu ingin membunuhnya? Teriak Huang Deng. Melihat situasinya menjadi buruk, Huang Feng dan yang lainnya segera berteriak agar Chu Feng menghentikannya. Mereka dapat mengatakan bahwa Sun Lei tidak mampu menahan serangan Chu Feng. Jika ini terus berlanjut, Sun Lei pasti akan mati. Namun pada saat ini, mereka tidak bisa melakukan apapun selain berteriak agar Chu Feng mau berhenti. Setelah semua, tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk menghentikan Chu Feng juga. Ketika masalah seperti ini terus berlangsung, mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya murid dari Gunung Qianwood ini, yang sebelumnya telah mereka pandang rendah. Dia adalah eksistensi yang tidak bisa ditentang oleh mereka. Teman kecil Chu Feng, sudah cukup, ucap kepala desa Ma. Pada saat ini, kepala desa tua Ma berbicara dan mendesak Chu Feng untuk berhenti. Sementara dia tidak berharap Sun Lei membunuh Chu Feng, tapi dengan seniorannya, dia juga tidak berharap kalau Chu Feng membunuh Sun Lei. Namun syangnya, Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka semua. Karena seperti itu, ia terus mengendalikan tabu bumi formasi 5 elemen. Perlahan-lahan, serangannya semakin dekat dan semakin dekat ke arah Sun Lei, dan itu menyebabkannya panik tanpa henti. Gedebuk. Tiba-tiba saja, Sun Lei tidak mampu menahan tekanan besar dari tabu bumi formasi 5 elemen dan dipaksa berlutut. Lebih jauh lagi, karena tekanannya sangat besar, kerumunan itu bahkan dapat mendengar suara tempurung lututnya pecah. Karena tidak ada alternatif yang tersisa untuknya, Sun Lei pun segera berteriak. Chu Feng, aku mengakui kekalahan aku mengakui kekalahan aku, tolong hentikan, teriaknya. Kata-katanya itu seketika saja mengejutkan semua orang. Bahkan Huang Feng dan saudara-saudaranya juga tidak terkecuali. Itu karena, mereka semua tahu seperti apa karakter Sun Lei itu. Dia adalah individu yang sangat sombong dan belagu, yang akan menolak untuk mengakui kekalahannya. Namun kali ini, dia benar-benar mengakui kekalahannya atas kemauannya sendiri. Ini benar-benar tak terbayangkan. Namun sayangnya, ini juga secara tidak langsung menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya Chu Feng. Jarena Jalau tidak, mustahil baginya untuk bisa memaksa Sun Lei ke kondisi seperti itu. Setelah Sun Lei mengakui kekalahannya,
Chu Feng dengan dingin mendengus dan kemudian menghentikan tabu bumi formasi 5 elemennya. Namun meskipun dia menghentikannya, tapi kekuatan tabu bumi formasi 5 elemennya tidak segera hilang. Adapun itu berubah menjadi 5 elemen pembunuh yang tampaknya memiliki batasan ketika mereka dicabut. Membawa bersama mereka 5 helai kekuatan yang sangat menakutkan, dan mereka berbaur ke ruang di sekitar Chu Feng. Meskipun kekuatan mereka yang tersisa sangat lemah, tapi kekuatan mereka masih sama seperti sebelumnya. Setelah itu tabu Earthen formasi 5 elemen menghilang, dan Sun Lei menghela nafas lega. Kemudian dengan suara gubrak, ia pun jatuh ke tanah tanpa daya. Pada saat ini tubuhnya tidak hanya berlumuran darah, tapi juga tidak ada sedikit pun kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Dia telah dikalahkan, dan benar-benar dikalahkan. Meskipun dia terkenal karena kekuatan pertempuran tiraninya, tapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kesenjangan antara dia dan Chu Feng sama sekali tidak kecil. Huang Feng, Huang Ping, Huang Lang, Huang Jing, dan semua orang yang hadir, mereka semua melihat ini dengan mata kepala sendiri. Kekuatan pertempuran Chu Feng sangat melampaui Sun Lei. Selain itu tidak hanya terbatas pada kekuatan pertempurannya saja, bahkan setiap aspek Chu Feng menjadikannya seseorang yang tidak bisa dibandingkan dengan Sun Lei. Jadi, ketika Chu Feng mulai berjalan menuju desa tua kepala Ma lagi untuk menerima harta taruhan, itu tidak ada satu orang pun yang mengucapkan sepatah kata pun. Itu karena mereka semua tahu bahwa kemenangan Chu Feng memang layak, dan bahwa harta taruhan telah dimenangkan olehnya. Chu Feng, aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti sampai di sini. Meskipun kamu menang melawan aku, ini tidak berarti bahwa kamu akan dapat menang melawan kakak aku. Aku akan kembali, dan membawa kakakku bersamaku. Dia tidak hanya akan membalaskan dendamku, tapi dia juga akan mengambil nyawamu, ucap Sun Lei. Sun Lei mengatakan kata-kata itu dengan suaranya yang sangat lemah. Meskipun dia mengakui kekalahannya, tapi kebencian yang dia rasakan untuk Chu Feng hanya tumbuh lebih kuat. Adapun dengan Chu Feng, dia hanya tersenyum pada kata-kata Sun Lei yang mengancam, dan kemudian meninggalkan 3 kata. Yaitu, datanglah kapan saja, tegasnya. Dan akhirnya, Sun Lei dan yang lainnya meninggalkan desa kuno Siling. Para tamu juga meninggalkan desa kuno Siling. Karena seperti ini, tirai untuk kompetisi akhirnya ditutup. Perubahan dramatis terjadi kepada Chu Feng dan Wang Qiang yang seharusnya diusir dari desa kuno Siling, tapi mereka didesak untuk tetap tinggal oleh kepala desa tua Ma. Selanjutnya setelah acara ini, banyak orang mulai mempertanyakan apakah kecurangan Chu Feng dalam kompetisi kekuatan spiritual adalah kebenaran, ataukah sebenarnya hanya tuduhan palsu. Setelah semua, dalam kompetisi melawan para jenius dari World Spiritist Alliance, terlepas dari apakah itu mungkin kultivasi bela diri atau teknik spiritualnya, Chu Feng telah menunjukkan tingkat pencapaian yang luar biasa. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dari generasi muda saat itu. Itu adalah tingkat kekuatan yang sangat melampaui Zhou Long dan yang lainnya. Dengan kekuatan seperti itu akan secara alami akan masuk akal dan adil bagi Chu Feng, untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi kekuatan spiritual. Karena itulah, bagaimana mungkin dia berbuat curang? Kepala desa tua Ma tidak menjelaskan hal ini, dan dia juga tidak mencoba menjelaskan sesuatu kepada siapapun. Dengan demikian, ini mengarahkan orang banyak untuk mulai membuat segala macam tebakan liar. Namun setelah masalah ini, terlepas dari apakah itu orang-orang dari desa penyegelan kuno ataupun para tamu, mereka semua memegang rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Mereka semua menyadari betapa luar biasanya seorang jenius seperti Chu Feng ini. Tidak hanya dia memiliki latar belakang yang sangat besar, tapi kekuatannya sendiri juga sangat kuat dan brutal. Bahkan 3 saudara Zhou yang sebelumnya pergi untuk memprovokasi Chu Feng, namun sekarang mereka tidak berani melakukannya lagi. Tidak hanya mereka tidak berani memprovokasi Chu Feng lagi, mereka bahkan berencana untuk pergi dan meminta maaf kepadanya.
Bukan hanya mereka, bahkan kakek mereka yang sombong dan belagu itu harus menurunkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya kepada Chu Feng. Hal itu sudah jelas tidak mengkhawatirkan untuk dibicarakan. Karena pada saat ini, ada 6 orang di pagoda kuno yang digunakan untuk melakukan upacara pemujaan leluhur. Mereka adalah Zhou Long, Zhou Hu, Zhou Feng dan Zhou Sitian. Selain mereka berempat, tentu saja sisanya adalah Chu Feng. Pada saat ini, kakek dan cucu itu semuanya berdiri di depan Chu Feng. 3 saudara Zhou bahkan memiliki ekspresi permintaan maaf di wajah mereka. Selain mereka berlima, ada orang lain di samping Chu Feng. Itu sebenarnya pemimpin desa kuno penyegelan, yaitu kepala desa tua Ma. Pada saat ini, kepala Old Village Ma memiliki ekspresi tajam di matanya dan sikap yang dingin. Wajahnya yang sudah tua tampak dipenuhi dengan kedengkian ketika dia menatap Zhou Sitian dengan marah. Dari situ dapat dilihat bahwa, itu bukan Zhou Sitian yang ingin dengan tulus mengakui kesalahannya. Namun sebaliknya, kepala desa tua Ma yang memaksanya untuk melakukannya. Itu masih bisa ditoleransi untuk 3 saudara Zhou. Mereka bagaimanapun juga telah diyakinkan oleh kekuatan Chu Feng. Bahkan jika mereka diberitahu untuk meminta maaf kepada Chu Feng, maka mereka tidak akan keberatan. Selain itu, kepala desa Lord yang memaksa mereka untuk melakukannya. Dengan demikian, bahkan jika mereka meminta maaf, itu hanya akan menjadi tindakan alami dan bukan salah satu dari aib. Namun sayangnya, itu berbeda untuk Zhou Sitian. Tidak peduli apa, dia adalah wakil kepala desa dari desa penyegelan kuno. Selanjutnya, dia akan menjadi kepala desa berikutnya. Untuk meminta maaf kepada Chu Feng, itu benar-benar sulit baginya untuk dilakukan. Apa yang kamu pikirkan? Cepat minta maaf kepada teman kecil Chu Feng. Melihat Zhou Sitian ragu-ragu, kepala desa tua Ma berteriak padanya. Chu Feng, kita salah, mohon maafkan kami, ucap mereka bertiga. Mendengar itu, ketiga saudara lelaki Zhou tidak berani ragu lagi, dan segera berbicara dengan Chu Feng untuk mengakui kesalahan mereka. Selain itu, nada suara mereka juga sangat tulus, dan sikap mereka yang sangat ramah. Itu dapat dilihat bahwa mereka tidak berpura-pura dan mereka meminta maaf kepada Chu Feng dari lubuk hati mereka. Hanya saja setelah mereka selesai meminta maaf, kakek mereka masih tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, dia bahkan menatap tajam pada mereka bertiga dengan tatapan kebencian dan kekecewaan. Zhou Sitian. Setelah melihat itu, kepala Old Village Ma berteriak sekali lagi. Bahkan nada suaranya saat ini menjadi sedingin es. Terlebih lagi, saat ini ketika dia meneriakkan nama Zhou Sitian sekali lagi, bahkan pagoda kuno itu dibuat bergetar. Kemarahan yang dimilikinya benar-benar sangat kuat. Merasakan rasa dingin yang dipancarkan oleh kepala desa tua Ma, serta merasakan kemarahan yang menindas darinya, seketika saja ekspresi Zhou Sitian sangat berubah ketika rasa takut muncul di matanya. Dia tahu bahwa kepala desa tua Ma benar-benar marah. Selain itu, dia juga tahu betapa menakutkannya kepala desa tua Ma ketika dia marah. Jadi pada akhirnya, ia memutuskan untuk melepaskan martabatnya, melemaskan wajahnya, menundukkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, orang tua ini seharusnya tidak salah menuduh kamu. Tapi di tempat ini, aku akan meminta maaf kepada kamu, ucap Zhou Sitian. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Zhou Sitian membungkuk kepada Chu Feng. Hehehe, Chu Feng hanya tertawa ringan pada permintaan maaf Zhou Sitian, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Itu karena dia bisa mengatakan bahwa, permintaan maaf Zhou Sitian sama sekali tidak tulus. Permintaan maaf semacam itu hanyalah upaya di permukaan saja. Jika orang-orang dari desa penyegelan kuno semua hadir, dan bahkan jika semua tamu hadir, maka terlepas dari seberapa tulus permintaan maaf Zhou Sitian ini, tapi itu setidaknya dapat mengembalikan kepolosan dan reputasinya kepada Chu Feng. Namun karena sudah seperti ini, dalam situasi tanpa orang lain, permintaan maaf kepada Chu Feng sama sekali tidak berguna. Melihat bahwa Chu Feng tidak memiliki reaksi kegembiraan setelah mendengar permintaan maaf,
Kepala Desa Tua Ma menyadari bahwa tidak ada artinya baginya untuk memaksa Zhou Zitian dan yang lainnya, itu untuk meminta maaf kepada Chu Feng ketika tidak ada orang yang hadir. Karena itulah, dia melambaikan tangannya pada Zhou Zitian untuk menunjukkan agar mereka segera pergi. Melihat itu, Zhou Zitian tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera membawa ketiga cucunya itu bersamanya, dan kemudian meninggalkan pagoda kuno. Ketika mereka pergi, dia tidak lupa menutup pintu pagoda kuno dengan tegas. Teman kecil Chu Feng, aku tahu bahwa permintaan maaf mereka kepada kamu tidak akan dapat menebus apapun. Jadi, orang tua ini sudah menyiapkan ini. Ini adalah sesuatu yang pantas kamu dapatkan, ucap Kepala Desa Ma. Kepala Desa Tua Ma menyerahkan Cosmos Sack kepada Chu Feng. Di dalam Cosmos Sack itu ada 200 tetes siling glacial water, dan juga 2 juta manik-manik bela diri. Itu adalah hadiah untuk tempat pertama dalam kompetisi kekuatan spiritual. Selanjutnya, hadiahnya juga telah berlipat ganda. Kepala Desa Tua ini telah menepati janji, dan menyerahkan Chu Feng kompensasi yang telah dijanjikannya. Teman kecil Chu Feng, yakinlah, aku tidak akan membiarkan kamu menerima keluhan tanpa alasan. Setelah orang tua ini menyelesaikan pelatihan tertutupnya, setelah aku menyelesaikan masalah yang aku miliki, aku akan secara terbuka mengumumkan masalah desa penyegelan kuno telah salah menuduh kamu, serta mengembalikan nama baikmu lagi, kata Kepala Desa Tua Ma dengan rasa penyesalan yang dalam. Ma senior, aku percaya padamu. Aku tahu kamu berbeda dari Zhou Zitian. Namun sayangnya aku, Chu Feng, bukan seseorang yang ingin dijebak tanpa alasan. Aku sudah jelas menggunakan kemampuan aku sendiri untuk mendapatkan kemenangan, namun aku malah dinyatakan curang. Maka dari itu, aku juga menantikan hari di mana desa penyegelan kuno kamu akan mengembalikan wajah Wang Qiang dan aku yang tidak bersalah. Namun untuk saat ini, aku, Chu Feng, hanya ingin menerima barang yang telah aku menangkan. Dalam kompetisi antara Zhou Long dan Huang Feng, Zhou Long kehilangan sepotong siling glasier. Dalam kompetisi antara aku dan Huang Feng, aku memenangkan siling glasier yang sama darinya. Dengan demikian, gletser segel yang hilang dari Zhou Long itu sudah harus menjadi milikku. Kepala Desa Tua Ma, aku harap kamu bisa memberi aku gletser siling yang telah aku menangkan, kata Chu Feng. Dia tidak terlalu peduli tentang masalah tuduhan palsunya itu. Karena hal yang paling membuatnya khawatir, itu adalah gletser siling. Karena bagaimanapun juga, itu adalah komponen penting untuk meningkatkan kultivasinya. Ini, seru Kepala Desa Ma. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Kepala Desa Tua Ma mulai mengerutkan keningnya. Bahkan dia menunjukkan ekspresi kesulitan. Ma senior, ada apa? Kamu tidak mungkin menolak untuk membayarnya kan? Jika itu benar-benar masalahnya, maka Chu Feng ini benar-benar telah salah menilai kamu, ufap Chu Feng. Melihat reaksi Kepala Desa Tua Ma, kemarahan muncul di wajah Chu Feng. Itu sudah sangat berlebihan bagi Kepala Desa Tua Ma untuk menuduhnya curang. Selanjutnya jika dia menolak untuk menyerahkan gletser siling juga, maka itu akan benar-benar berlebihan. Ini juga berarti bahwa Chu Feng telah mempercayainya dengan sia-sia. Tidak, orang tua ini pasti tidak memiliki niat untuk tidak membayarnya. Tapi hanya saja, ucap Kepala Desa Tua Ma sambil menghela nafas tanpa daya. Kemudian dia membuka lengannya dan mulai membentuk segel tangan dengan kecepatan yang cukup cepat. Segera, kekuatan spiritual yang tak terbatas meledak keluar darinya, dan kemudian mengalir ke puncak pagoda kuno. Pada saat ini, pagoda kuno mulai bergetar dan memancarkan sedikit sinar. Segera, sinar itu tumbuh lebih cerah dan lebih cerah lagi. Pada akhirnya, sinar itu berubah menjadi pintu masuk berbentuk pintu formasi spiritual. Pintu masuk formasi spiritual itu juga sangat istimewa. Chu Feng bisa tahu dari pandangan sekilas saja, bahwa ujung lain yang terhubung dengan pintu masuk ini pasti bukan masalah kecil. Teman kecil Chu Feng, tolong ikuti orang tua ini. Setelah kamu melihatnya, barulah kamu akan mengerti, ucap Kepala Desa Ma. Kepala Desa Tua Ma mengatakan kata-kata itu, dan terbang ke pintu masuk formasi spiritual.
dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.